Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Likulli ummatin juhaluha wa mukhtalifuha. Di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap umat, maka pasti akan muncul orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh di antara manusia dan orang-orang yang senantiasa menyelisihi kebenaran. Wal jahil halikun. Dan ada pun orang yang bodoh dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pasti dia akan binasa. Maka pasti dia akan binasa. Li'annahu la yadha' asy-syai' fi mahallihi. Sebab orang bodoh itu tidak pernah menempatkan dirinya pada posisi yang benar. Selalu menempatkan dirinya pada situasi yang buruk, situasi yang tidak tepat. Wa katsiran ma tasduru minhu al-hamaqah. Dan kebanyakan yang muncul dari orang-orang bodoh itu adalah karena ketidaktahuan mereka terhadap syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ajaran-ajaran sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang benar. Sehingga kebanyakan mereka hanya sekedar membeok, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti kesalahan-kesalahan sebagian besar manusia dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya kita berilmu dalam agama ini, kita memiliki pondasi dasar ilmu yang sangat memadai dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bukan pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, pemahaman yang menyimpan dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang keadaannya seperti seorang al-alim wal muta'allim, yaitu dia seorang ulama, dia seorang ustaz, dia seorang da'i, wal muta'allim. Dan ada manusia yang benar-benar dia di bawah level daripada ulama, yaitu seorang penuntut ilmu. Dia senantiasa belajar, mencari tahu kebenaran. Tidak seperti keadaan sebagian besar manusia yang hanya mencari pembenaran dari kesalahan yang mereka lakukan, mencari pembenaran dari amalan-amalan bid'ah yang mereka lakukan. Maka sifat yang seperti ini, jamaah rahmatullah, bukan diantara sifat penuntut ilmu. Sebab penuntut ilmu itu akan senantiasa mencari kebenaran yang bersumberkan dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka apabila ada seseorang mengatakan tarekat-tarekat seperti ini adalah sebuah tarekat yang diajarkan oleh Nabi Khidir SAW, tarekat yang diajarkan oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita timbang perkataannya dengan Quran dan sunnah Nabi SAW dan amalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena ahli syubhat itu, jamaah rahmatullah, itu memang lihai berbicara, pandai mengolah kata, pandai mempermainkan dalil-dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW, pandai kemudian mencampur adukan yang hak dan batil. Dan Nabi SAW menyebutkan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara halal itu jelas, begitu pula perkara haram yang sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara perkara halal dan haram ini ada di tengahnya perkara syubhat. Maka siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka insyaallah taala dia tidak akan terjatuh dalam perkara yang haram. Namun siapa yang menceburkan dirinya dalam perkara syubhat, maka dikhawatirkan dirinya akan tercebur dalam perkara yang haram. Sehingga jamaah rahmatullah, termasuk penjagaan diri kita untuk menjaga agama kita dari perkara-perkara syubhat adalah meninggalkan manusia-manusia da'i-da'i yang menyeru ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang mengedepankan logikanya dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang memalingkan dalil-dalil yang sudah jelas kepada perkara-perkara syubhat, kepada perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Menggunakan dalil Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tidak pada tempatnya. Tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti halnya jamaah rahmatullah yasinan ini. Ya, sebagian manusia berdalilkan dengan Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil, dalil umum. Namun mereka mengikutkan amalan-amalan bid'ah mereka dengan mengatakan ini dalilnya amalan yasinan. Ngumpul-ngumpul di rumah orang-orang yang meninggal di antara kaum muslimin 3 hari, 40 hari dan seterusnya, melakukan ritual-ritual tertentu yang tidak ada sumber pendalilannya dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ahli syubhat itu, jamaah rahmatullah, akan senantiasa mempermainkan manusia dalam perkara pemahaman terhadap Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya manusia itu terbagi beberapa bagian. Ada al-alim wal muta'allim, yaitu
Ada orang yang kadarnya sebagai seorang ulama, dan ada juga seseorang yang sebagai penuntut ilmu, yang senantiasa mencari kebenaran, bersumberkan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka kedua orang ini, jenis manusia ini, syarikani fil khair, maka mereka bersyarikat dalam kebaikan. Wasairun nas la khaira fihim. Namun adapun kebanyakan manusia, tidak seorang ulama, tidak juga seorang penuntut ilmu, bahkan dengan kebodohan yang mereka miliki, senantiasa mendebati orang-orang yang di atas kebenaran, senantiasa menghalang-halangi manusia dari sunnah Nabi SAW, lariskan dan mendukung amalan-amalan bid'ah. Maka kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, orang seperti ini tidak ada kebaikan dalam dirinya. Ya, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun rabi' fatuhlik. Maka jadilah kalian apakah sebagai seorang yang berilmu, atau seorang penuntut ilmu, atau orang yang suka mendengarkan ceramah, suka mendengarkan ilmu zaman rahmatullah, suka mendengarkan penyampaian dakwah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wala takun rabi' fatuhlik. Dan janganlah engkau menjadi orang yang keempat. Apa orang yang keempat? Adalah orang yang bodoh, orang yang malas belajar, orang yang tidak mau cari tahu tentang agama yang benar, Sunnah Nabi SAW, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuknya dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Namun kalau berbicara dia seperti ulama, kalau dia membantah seperti orang yang berilmu, padahal mungkin apa yang dia ucapkan dia tidak yakini kebenarannya, mungkin apa yang dia amalkan tidak dia yakini keabsahannya. Maka berhentilah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala menampilkan perkara-perkara bodoh. Kalau kita bodoh, maka kewajiban kita dua. Yang pertama banyak bertanya, dan kemudian yang kedua berguru. Dan hendaknya berguru kepada orang yang mumpuni ilmunya. Ini juga perlu diwaspadai zaman rahmatullah. Antek-antek orang-orang Syiah, antek-antek orang Yahudi, sebagaimana yang pernah terjadi ketika Utsman terbunuh, maka itu dia awali dari provokasi syubhat yang disebarkan oleh tokoh Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menghancurkan barisan kaum muslimin Abdullah ibnu Saba. Maka kisah menarik zaman rahmatullah yang diungkap, fakta yang disampaikan oleh para ulama kita dari dahulu kala yang berkaitan dengan pembunuhan sahabat Utsman ibnu Affan adalah munculnya tokoh Yahudi yang kemudian berpura-pura masuk ke dalam agama Islam, yang dikenal dengan nama Abdullah ibnu Saba. Lihat zaman rahmatullah, para ulama kemudian menjelaskan, Abdullah ibnu Saba ini orang yang lihai mempermainkan kata-kata, orang yang lihai membuat syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kata para ulama, tidak akan mungkin kaum muslimin itu terprovokasi membenci sahabat Utsman ibnu Affan, yang kita tahu sahabat Utsman ibnu Affan ini memiliki keutamaan. Di antaranya keutamaan sahabat Utsman, beliau di antara sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua, sahabat Utsman digelari dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena sahabat Utsman ibnu Affan menikahi dua anak Nabi SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah, sahabat Utsman adalah orang yang memiliki sifat malu. Saking besarnya sifat malu Utsman ibnu Affan, sampai-sampai Allah dan para malaikatnya malu kepada sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhum. Bersamaan dengan kemuliaan, keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Utsman, terkalahkan dengan provokasi Abdullah ibnu Saba, tertutupi dengan syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh Abdullah ibnu Saba di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal zaman rahmatullah kata para ulama, di tengah-tengah mereka ada sahabat mulia, masih hidup sahabat-sahabat senior, ulamanya para sahabat. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas, dan begitu pula sahabat-sahabat senior yang lainnya. Namun zaman rahmatullah, manusia yang pertama kali menerima syubhat, manusia yang terprovokasi hatinya yang lemah untuk menerima kritikan-kritikan Abdullah ibnu Saba yang senantiasa dihembuskan oleh Abdullah ibnu Saba, provokasi-provokasi yang disebarkan Abdullah ibnu Saba, tuduhan-tuduhan palsu yang senantiasa disampaikan oleh Abdullah ibnu Saba kepada kaum muslimin, yang menerimanya tentu bukan orang yang berilmu zaman rahmatullah. Kata para ulama, sungguh yang menerima syubhat, menerima provokasi, menerima ajakan untuk memberontak, menggulingkan sahabat Utsman adalah orang-orang bodohnya kaum muslimin. Anak-anak muda yang memiliki giro dalam beragama, namun mereka tidak memiliki landasan ilmu yang memadai. Anak-anak muda yang tidak bertanya kepada para sahabat ridwanullahi jami'an. Sehingga zaman rahmatullah, kalau kita bertanya mengapa sahabat Utsman bisa dibunuh oleh kaum muslimin itu sendiri, karena sebabnya mereka terprovokasi dengan hasutan Abdullah ibnu Saba. Mereka telah tersyubhat dengan perkataan Abdullah ibnu Saba yang pandai bermain-main kata, yang pandai bermain-main logika, seolah-olah perkataannya adalah sebuah perkataan yang benar, tapi itu adalah merupakan tuduhan dusta.
Di antara tuduhan dusta Abdullah ibn Saba yang setiap harinya dihembuskan, sahabat Uthman itu nepotisme, mengangkat keluarganya sebagai gubernur, pemimpin setiap wilayah. Kemudian sahabat Uthman begini, sahabat Uthman begitu, terus menerus zaman rahmatullah. Inilah bahayanya, kata para ulama, bahayanya kebohongan yang setiap harinya dihembuskan. Bahayanya kebohongan apabila setiap saat disampaikan, maka lambat laun manusia mungkin akan menerimanya sebuah kebenaran, padahal itu adalah sebuah tuduhan palsu. Padahal itu adalah sebuah penyampaian yang tidak benar. Dia adalah hoax dan sebagainya. Maka demikianlah zaman rahmatullah keadaan orang-orang bodoh itu sangat berbahaya dalam beragama. Karena mereka mudah terprovokasi, mereka mudah tersulut, mereka mudah menggaungkan perkataan-perkataan jihad. Na'udzubillahi min dzalik, memberontak kepada pemerintah, membuat kehancuran di sana sini seperti sekte Khawarij zaman rahmatullah. Maka lihat zaman rahmatullah, bahayanya seseorang tidak memiliki ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sejelek-jelek manusia adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang dunia, namun mereka bodoh dalam perkara akhirat. Dan yang paling parah zaman rahmatullah adalah jahilul murakkab, orang yang bodoh di atas level di atas orang bodoh, orang yang memiliki kebodohan yang di atas kebodohan, namun mereka menyangka mereka memiliki ilmu. Itu adalah jahil murakkab, yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Hati-hati, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anha mas'ula. Dan janganlah kalian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, maka semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ini adalah merupakan di antara dosa besar zaman rahmatullah.